pemirsa yang budiman, kembali lagi dengan kami channel Santri Idaman. Sekarang kita akan membahas tentang fikih perbandingan mazhab, kajian pembahasan air mustakmal. Sebelum kita paparkan keterangannya, seperti biasa akan kami bacakan dulu takbir Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ma'ul musta'malu fi fardhi at-taharati zahirun ghairu mutahhirin 'ala al-mashhur min madhhabi Abi Hanifah wal asahhi min madhhabi Syafi'i wa Ahmad. Jadi ini fasal ini menerangkan tentang air mustakmal. Air mustakmal yang digunakan di dalam bersuci yang fardu itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan juga menurut Al-Asah dari mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhabnya Imam Ahmad. Jadi air mustakmal ini definisinya itu berbeda-beda tergantung perspektif mazhab masing-masing. Dalam mazhab Imam Hanafi, ta'rif dari air mustakmal adalah air digunakan untuk menghilangkan hadas atau bersuci untuk qurbah, untuk beribadah. Berarti terjadi khilaf dalam mazhab Hanafi, yaitu ada yang menyebutkan air yang digunakan untuk menghilangkan hadas, ada yang mengatakan air yang digunakan untuk beribadah. Ya, berarti ini tidak meninjau wudhu yang wajib ataupun wudhu yang sunat. Kemudian kalau dalam mazhab Imam Malik itu air mustakmal adalah air yang digunakan untuk bersuci, baik itu bersuci yang wajib ya ataupun bersuci yang sunat ya. Untuk wudhu yang wajib ataupun wudhu yang sunat itu tetap airnya disebut dengan mustakmal. Begitu juga air yang digunakan untuk menghilangkan najis itu juga menjadi air mustakmal dalam mazhab Imam Malik. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah air sedikit, maksudnya sedikit di sini adalah yang tidak sampai 2 kullah yang digunakan untuk bersuci yang wajib, digunakan untuk wudhu yang wajib ataupun mandi yang wajib ya. Kemudian juga air yang digunakan untuk menghilangkan najis, maka kalau tidak berubah airnya menjadi air mustakmal. Dalam mazhab Hambali, air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga untuk menghilangkan najis apabila air yang digunakan untuk menghilangkan najis itu tidak berubah. Hukumnya air mustakmal ini dalam perspektif mazhab yang 3 adalah thahir ghairu mutahhir. Maksudnya airnya ini suci, tidak najis, tapi tidak bisa dibuat mensucikan. Tidak bisa dibuat wudhu lagi, tidak bisa dibuat menghilangkan najis lagi. Itu menurut mazhab yang 3. Dalilnya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dari sahabat Al-Hakam bin Al-Ghifari, dari sahabat Al-Hakam, bahwasanya Nabi pernah melarang seorang laki-laki, artinya suami, untuk mandi dari sisa seorang perempuan, istri maksudnya. Atau sebaliknya, istri atau perempuan dilarang mandi dari sisa mandinya orang laki-laki. Kata ulama, itu menunjukkan bahwasanya air yang digunakan setelah mandi junub menjadi air mustakmal, maka tidak boleh digunakan lagi. Kemudian yang kedua,
Bahwasanya Kanjeng Nabi dan juga para sahabat dan juga salafus soleh itu tidak pernah bersuci dari air-air sisa. Makanya kalau dalam perjalanan, kalau dalam safar biasanya airnya kalau tidak mencukupi, makanya biasanya kalau airnya tidak mencukupi untuk dibuat bersuci, maka disempurnakan dengan tayamum atau yang biasa disebut dengan wudhu mukammal bitayamum ya. Jadi misalkan air wudhunya itu hanya cukup sampai membasuh tangan, maka sisanya untuk ngusap kepala kemudian basuh kaki diganti dengan tayamum, maka disebut wudhu mukammal bitayamum ya. Nah, andai kata air mustamal itu bisa digunakan, istilahnya ada istilah wudhu mukammal bitayamum ya. Ketika basuh muka airnya tidak cukup, tinggal di airnya itu diwadahi lagi, kemudian dibuat basuh tangan ya, sisanya diwadahi lagi dibuat ngusap kepala dan seterusnya. Dan itu nyatanya tidak pernah dilakukan oleh para salafus soleh ya. Makanya air musta'mal itu tohir wa ghairu mutahhir. Oke, kita lanjutkan. Wa mutahhirun inda malikin. Jadi air musta'mal ini mensucikan menurut Imam Malik. Dalil beliau adalah, pertama, dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 48 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Kata-kata tahuron di sini adalah makna kasroh, seperti yang disebutkan dalam Alfiyah, fa'alun au mif'alun au fa'ulu bi kasratin ang fa'ilin badilu. Jadi tahur itu ikut wazan fa'ulun ya, yang artinya banyak mensucikannya, artinya bisa dibuat bersuci berulang kali. Nah, makanya ini menunjukkan air itu bisa digunakan bersuci berkali-kali. Satu. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya beliau menceritakan sebagian istri Nabi itu mandi di sebuah wadah. Setelah mandi junub, setelah selesai kemudian Nabi datang. Setelah Nabi datang, Nabi berwudu. Ada yang mengatakan mandi di situ. Akhirnya oleh istri beliau disebutkan, ini air bekas mandi junub saya, Kanjeng Nabi, kata istri beliau. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, innal ma'ah la yajunubu. Sesungguhnya air itu tidak junub. Artinya bisa digunakan, tidak ikut junub karena orangnya junub, akhirnya ikut junub, enggak. Artinya bisa digunakan.